Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceronisa dari ruang A551 kelas 02 sampai 003 program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang membahas atau mereview mengenai produk UMKM. Produk UMKM yang akan saya bahas pada video ini adalah dimsum rumahan, yang dimana dimsum tersebut dibuat dan dijual oleh keluarga saya sendiri. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya dan bahan apa saja sih yang digunakan dalam pembuatan dimsum rumahan, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Untuk membuat adonan dimsum diperlukan bahan-bahan seperti di samping ya. Ayam giling, wortel, tepung tapioka, jamur kuping, daun bawang, udang dan bawang putih, kulit pangsit, putih telur, minyak wijen, kecap asin, saus tiram, dan kaldu jamur. Semua bahan-bahan ini nantinya dijadikan dalam satu wadah ya. Dan jangan lupa untuk udang, daun bawang, dan jamur kupingnya dipotong hingga halus. Yang pertama, masukkan ayam giling tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian, masukkan tepung tapioka sekitar 2 hingga 3 sendok makan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Untuk ayam gilingnya bisa digantikan oleh ayam filet yang sebelumnya ditumbuk hingga halus ya. Kemudian aduk hingga bahan tercampur dengan rata. Kemudian tambahkan bawang putih yang telah dihaluskan sebelumnya sekitar 2 hingga 3 siung ke dalam adonan ya. Jangan lupa untuk terus mengaduk adonan ya. Kemudian, masukkan putih telur ke dalam adonan. Dan masukkan daun bawang yang telah dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ya. Untuk tepung tapiokanya jangan terlalu banyak ya, karena itu nanti akan membuat tekstur dari dimsumnya tersendiri akan keras. Kemudian, tambahkan saus tiram sekitar 1 hingga 2 sendok makan ke dalam adonan tersebut ya. Lalu, aduk hingga merata. Tambahkan juga kecap asin sekitar 1 hingga 2 sendok ke dalam adonan. Terus diaduk ya, agar semua adonan yang dijadikan satu dapat merata. Kemudian ditambahkan minyak wijen 2 hingga 3 sendok makan ke dalam adonan tersebut. Kemudian, tambahkan lada sekitar 1 hingga 2 sendok makan ke dalam adonan dan aduk hingga rata.
Lalu tambahkan garam sekitar setengah sampai 1 sendok makan ke dalam adonan. Aduk hingga merata. Dan jangan lupa ditambahkan kaldu jamur sekitar 1 hingga 2 sendok makan ke dalam adonan, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur. Jika semua bahan sudah tercampur dengan rata, maka nantinya akan dibagi dua untuk adonan yang berisi dimsum udang dan adonan yang berisi dimsum jamur kuping. Setelah bahan rata seperti ini, lalu dibagi menjadi dua dengan wadah yang terpisah untuk dibedakan isinya. Kemudian, untuk dimsum yang berisikan udang, maka pada adonan ditambahkan wortel secukupnya. Wortel ini sudah dihaluskan terlebih dahulu ya. Lalu tambahkan udang yang sebelumnya sudah dicincang halus ya. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Kemudian untuk dimsum yang berisikan jamur, dimasukkan jamur kuping yang telah dipotong kecil-kecil hingga halus ke dalam adonan. Dan aduk hingga rata. Ketika semua bahan sudah tercampur, maka ambillah kulit pangsit, kemudian tambahkan adonan sekitar 1 sendok makan, lalu bentuk seperti bunga, kemudian tambahkan topping wortel untuk dimsum yang berisikan udang. Hal yang sama dilakukan juga untuk dimsum yang berisikan jamur kuping. Ambillah kulit pangsit, kemudian ambillah adonan sekitar 1 sendok dan bentuklah bunga, lalu tambahkan topping jamur di atas dimsum yang berisikan jamur kuping. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis, kemudian jadilah seperti ini. Jika dimsum sudah berbentuk seperti ini, maka siap untuk dikukus. Jika sudah seperti ini, maka siapkanlah alat panci kukusan dan tunggulah hingga airnya mendidih. Kemudian masukkan dimsum ke wadah. Sebelum itu, dioleskan minyak dulu ya, agar tidak lengket dan menempel di wadah. Lalu kukuslah seperti ini dan diamkan pada api yang stabil ya. Kemudian tunggu sekitar 30 menit. Setelah ditunggu 30 menit, maka dimsum sudah bisa diangkat dan bisa disajikan. Berikanlah space atau jarak agar dimsumnya tidak menempel satu dengan yang lainnya ya. Untuk membuat sausnya, siapkan saus tomat, saus sambal, maizena, lalu tumislah bawang putih pada minyak panas. Kemudian tambahkan 4 hingga 5 sendok saus tomat dan saus sambal. Aduk hingga merata. Jika sudah seperti ini, tambahkan air sekitar setengah gelas atau secukupnya hingga saus menjadi mengental. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkanlah maizena yang telah dicairkan sekitar 1 sendok makan.
dan tunggulah hingga saus mendidih. Jika warnanya sudah seperti ini, maka saus siap untuk disajikan dengan dimsum yang sudah jadi. Untuk dimsum yang udah jadi dan di packaging, bentuknya akan seperti ini ya. Ini isinya 6 packs, 35.000, dan dapat sausnya juga, tapi aku udah tuang ke dalam mangkok gini. Rasanya enak banget. Aku coba buka ya. Di sini ada dua varian rasa, yaitu yang pertama ada udang, sama ada isinya jamur kuping. Yang udang ini di atasnya ada topping wortelnya, kalau yang jamur ada topping jamur kupingnya. Dari produk ini nantinya saya akan mereview 4P, yaitu produk, kemudian yang kedua ada place, tempatnya, kemudian yang ketiga ada price atau harga dari produk ini, terus yang keempat ada promotion, gimana caranya untuk memasarkan produk ini. Yang pertama saya akan mereview produk dimsum tersebut. Ini saya akan belah dulu. Teksturnya akan seperti ini. Dia halus banget kan, kayak ayamnya kelihatan. Ini saya makainya tepung tapiokanya sedikit aja, sekitar 2 hingga 3 sendok makan, sehingga ayamnya tuh berasa banget. Kita cobain pakai sausnya. Untuk dimsumnya ini pakai bahannya yang berkualitas, pakai bahan-bahan yang fresh, tentunya ayamnya juga masih fresh dan digiling langsung oleh keluarga saya sendiri. Ini yang udang ya. Kemudian untuk yang jamur, untuk dimsum ini yang membedakan dengan dimsum yang lainnya adalah rasanya dan teksturnya. Kebanyakan dimsum di luar sana itu kebanyakan tepung, sehingga tekstur dari dimsumnya tersebut keras dan sulit untuk digigit, untuk dikunyah itu sulit. Tetapi dimsum yang dibuat oleh keluarga saya memiliki tekstur yang lembut. Untuk dimsum ini yang membedakan dengan dimsum yang lainnya adalah komposisinya. Dia terlalu memakai banyak ayam ketimbang dengan tepung, karena kalau kebanyakan tepung teksturnya akan menjadi keras dan sulit untuk digigit. Ini komposisinya 80% daging ayam dan 20%-nya bahan-bahan pendukung yang lainnya. Untuk dimsum yang berisi udang, itu bahan utamanya adalah daging ayam dan bahan keduanya adalah udang. Sedangkan bahan-bahan seperti kecap asin, saus tiram, minyak wijen itu adalah bahan-bahan pendukung, dan wortel ini sebagai campuran bahan dan juga sebagai topping. Kemudian untuk dimsum yang berisikan jamur, di sini bahan utamanya sama seperti dimsum udang. Bahan utamanya adalah daging ayam atau daging filet ayam yang ditumbuk secara halus. Tidak harus menggunakan daging giling ya, bisa juga menggunakan daging filet ayam. Kemudian bahan yang keduanya adalah jamur kuping. Untuk jenis jamur bebas untuk jamur apa aja, tetapi di sini memakai jamur kuping
yang berwarna hitam. Ini diiris kecil-kecil hingga halus, kemudian dicampur dengan adonan. Kemudian bahan pendukungnya sama dengan dimsum udang. Dalam poin kedua, saya ingin membahas price atau harga dari 6 buah dimsum dalam satu pak ini adalah harganya 35.000. Kenapa dijual 35.000? Karena modal yang dikeluarkan adalah 200.000 untuk menghasilkan 40 buah dimsum. Untung yang saya dapatkan untuk satu buah dimsum adalah 500 perak. Kemudian, poin yang ketiga yang akan saya bahas untuk produk dimsum ini adalah place atau tempat. Karena bisnis ini adalah pemula dan baru saja dijalankan, maka tempat untuk berjualannya pun hanya sebatas media sosial seperti Instagram atau WhatsApp. Kalian bisa order dimsum ini di Instagramnya atau di WhatsAppnya, nanti saya terapkan pada deskripsi. Kemudian, poin yang keempat yang akan saya bahas pada produk ini adalah promosi. Promosi adalah ujung tanduk di mana produk ini akan berhasil dijual atau tidak. Yang dilakukan pertama adalah promosi dari mulut ke mulut. Bagaimana pembisnis tersebut mempunyai banyak relasi atau mempunyai banyak teman untuk ditawarkan dimsum ini. Setelah melakukan promosi dari mulut ke mulut, produk dimsum ini juga dipasarkan melalui akun media sosial, karena pada zaman sekarang ini media sosial menjadi salah satu faktor terbesar dalam penjualan online. Dan 4 unsur tersebut harus dilaksanakan sebelum memulai suatu bisnis. Kemudian, mengapa diperlukan analisis terhadap 4P tersebut? Karena dalam berbisnis banyak kejadian-kejadian atau hambatan-hambatan yang tidak terduga yang datang pada masa yang akan datangnya. Jadi kesimpulannya, mengapa diperlukan 4P dalam memulai bisnis, yaitu untuk meminimalisir kejadian yang tidak terduga di kedepannya, atau meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi di kedepannya. Sekiranya itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini untuk mereview 4P dari produk UMKM yaitu dimsum rumahan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.